Nick menakut-nakuti adiknya dengan menceritakan kalau pengasuh mereka adalah Putri Duyung. Dia bahkan sangat mencurigakan. Kalau kau menyemprotkan air padanya, dia akan tunjukkan jati dirinya. Ups, kejahilannya sudah keterlaluan. Lalu kemana Nona Monica? Lantainya dipenuhi sisik ikan, seperti ada ikan yang berganti sisik. Ditambah lagi lantainya basah. Mungkin Nick benar tentang dia. Dan dia tidak akan berhenti. Dia membuat dokumenter khusus untuk adiknya. Dia pemenang piala Oscar di dunianya sendiri. Caroline percaya pada Nick. Kenapa kakaknya berbohong padanya? Dia pembawa acara yang menawan. Dia tahu banyak soal Putri Duyung. Sekarang mereka sudah siap menangkap basah pengasuh mereka. Caroline percaya setiap kata-kata Nick. Ini daftar untuk menangkap Putri Duyung. Sekarang, Caroline sudah siap. Para detektif sedang berfokus menangani kasus mereka. Mereka menemukan sebuah petunjuk. Ada foto pengasuh mereka dengan seorang pria. Apa dia punya waktu untuk berkencan? Apakah pacarnya tahu kalau dia Putri Duyung? Atau pria ini adalah nelayan yang tersihir oleh peri laut jahat ini? Nyanyian Putri Duyung membuat para pria kehilangan akal. Menurut Caroline, nelayan itu benar-benar jatuh cinta pada pengasuh mereka. Dia penyanyi berbakat dan dia cukup manis. Ini mungkin cinta sejati, seperti Romeo dan Juliet. Caroline terjebak dalam dongeng. Kita harus segera melacak si pengasuh itu. Kejahilan Nick tidak bisa dihentikan. Dia memasukkan anting pengasuhnya ke akuarium. Tapi dia tidak akan muat di sana. Kali ini, Caroline tidak percaya padanya. Ditambah lagi, itu anting milik Caroline. Nick harus rencanakan kejahilannya dengan hati-hati. Dia bahkan tidak menyadari kalau Caroline jauh lebih cerdas darinya. Nick ingin menakut-nakuti adiknya lagi. Rumput laut di kacamata pengasuhnya, tapi Caroline tidak percaya itu. Roti lapis selada memang terlihat enak. Selada lebih enak dari rumput laut, dan ini terlihat seperti tangan Putri Duyung. Bagaimana? Caroline sedang melihat daftar Putri Duyung, dan Nick membantunya dengan membuat petunjuk. Lihat, Caroline garpu rumput. Oh, dia percaya, dan dia ketakutan. Nick harus menghabiskan pasta dengan tangannya. Karma menyimpan ciumannya untuk Nick karena berbohong. Caroline sedang ngobrol dengan teman-temannya seperti biasa. Tapi kemudian kakaknya muncul dan terdengar suara aneh dari kamar mandi. Ini sangat mengerikan. Ayo kita periksa, kira-kira apa itu? Nyanyian Putri Duyung itu pasti pengasuh kita, tapi kita tidak bisa masuk. Ya, Caroline tidak peduli soal privasi. Putri Duyung kecil ini mirip sekali dengan ponsel Nick. Bagaimana bisa ada di sini? Mungkin Nick tahu. Kejahilan Nick yang berikutnya adalah pemindai Putri Duyung. Caroline mempercayainya. Sekarang mereka memindai rumah mereka untuk menemukan Putri Duyung. Nick mulai percaya pada kebohongannya sendiri. Ayo pindai kulkasnya, ada sesuatu. Caroline sangat tertarik, tapi itu hanya ikan. Itu setengah Putri Duyung. Jadi pemindai Nick akurat 50%. Caroline membereskannya. Itu karma lagi untuk Nick. Sekarang mari lanjutkan investigasi kita. Putri Duyung punya kemampuan menghipnotis. Caroline merasa ditarik ke dapur. Wow, tumpukan piring yang belum dicuci. Caroline tidak bisa berhenti mencuci piring-piring itu. Sepertinya dia kehilangan kendali tubuhnya. Dia mencuci semua piringnya, tapi tidak dapat pujian. Ini dia rahasianya.
Caroline menggunakan alat rias wajah pengasuhnya. Putri Duyung mengeringkan ekor dengan pengering rambut. Jadi kita gunakan pengering rambut ini untuk temukan pengasuh itu. Menurutku Putri Duyung tidak akan menggunakannya. Apalagi yang bisa dikeringkan alat ini selain sisik? Caroline tidak melihat sesuatu yang sudah jelas. Tombol Putri Duyung itu sebenarnya adalah stiker. Nick menipunya lagi. Bagaimana Caroline akan mempercayainya sekarang? Sekarang keringkan dahimu, Nick. Caroline masih mencari pengasuhnya dan Nick punya kejahilan lain untuknya. Kulit kerang. Caroline terkejut. Ini seperti yang ada di dalam daftar, tapi dia tidak mendengar apapun. Sinyal di lautan pasti sangat jelek. Sekarang dia bisa mendengarnya. Ini menakjubkan. Dia juga mengizinkan Nick untuk mendengarkan. Dia yang rencanakan semuanya. Earphone biasa ini akan membuat Caroline percaya pada sihir. Ada yang menelpon ke telepon kerang? Itu aneh. Caroline punya rencana yang bagus. Jika pengasuh kita adalah Putri Duyung, daratan adalah tempat yang salah untuk mencarinya. Mereka mencetak foto pengasuhnya agar bisa bertanya pada makhluk laut apakah mereka pernah melihat Nona Monica. Dan sepertinya rencana ini akan berhasil. Mereka menangkap seorang penyelam, tapi dia marah pada mereka. Mereka menakuti semua ikannya. Nick ingin menipu adiknya lagi. Kali ini dengan pura-pura menjadi Putri Duyung. Tapi dia tidak mudah dibodohi. Sebenarnya dia pemburu gelap Putri Duyung. Kejahilan Nick membuatnya dalam masalah. Putri Duyung sangat suka harta karun emas. Caroline ingin menjebak pengasuh mereka. Nick sedang menikmati makanan lezat saat tertangkap dalam jaring Caroline. Sekarang Caroline membayar semua kejahilan Nick. Ayo lihat bagaimana kau membebaskan diri. Caroline menemukan sesuatu. Sepertinya ini sungguhan. Lihat, sepertinya itu adalah Nona Monica. Dia tertangkap basah menonton video Trum Trik dan ketiduran. Tapi kita mulai dari awal, karena ini adalah cerita yang rumit. Caroline mengumumkan bahwa kepala sekolah mengadopsinya dan dia tidak percaya. Semua itu karena rumor mengatakan bahwa Bu Monica adalah Putri Duyung. Tapi sejak aku mulai di Trum High, tidak ada yang mengejutkanku lagi. Bayangan Putri Duyung ada di sini. Dan para siswa dalam perjalanan, atau harus kubilang ekor, mengarah ke kantor kepala sekolah. Kebetulan ini tentu sangat mencurigakan. Tapi jika kau curiga kepala sekolahmu Putri Duyung, kau butuh lebih banyak bukti. Caroline, Mia, dan Jackson memutuskan memaksa masuk ke kantor, tapi pintu tidak membiarkannya. Mungkin Bu Monica memblokirnya karena dia meminta tanda suka dan berlangganan? Itu tidak mungkin. Tidak ada yang menghalangi pintunya, tapi dibukanya ke arah lain. Jackson hanya membuang-buang energinya. Ketika mereka berhasil masuk, mereka melihat bahwa tidak ada yang aneh terjadi. Bu Monica hanya sedang sibuk bekerja, tapi masih ada saja yang aneh di tempat ini. Barang bertema Putri Duyung di mana-mana. Mungkin Bu Monica benar-benar makhluk laut yang ajaib. Jadi, para murid meninggalkan kantornya tanpa dapat jawaban tepat. Tapi apa mereka menyerah terlalu cepat? Mungkin itu hanya tipuan. Sulit untuk mengatakannya. Tapi karena mereka punya pertanyaan, tim penyelidik paranormal kami ingin meneliti Putri Duyung sekali lagi. Mereka benar-benar menyukainya bahwa melihat Putri Duyung di mana-mana. Setiap bentuk seperti Putri Duyung, dan mereka ingin pelajari kebenaran lebih banyak. Banyak hal yang semakin aneh saja. Saat Caroline pulang, dia ingin menangkap Putri Duyung sekali dan untuk selamanya. Kedengarannya seperti Monica sedang mandi sekarang. Tapi Caroline tidak ingat apapun tentang malam itu. Bahkan ketika sedang mandi, dia hanya ingat mendengar Monica bernyanyi. Dan lagu itu benar-benar indah dan hampir menghipnotisnya. Dia juga ingat pintu dibanting menutup. Caroline tidak melihat apa ibunya Putri Duyung, tapi semua itu benar-benar mencurigakan. Keesokan harinya, Caroline punya ide untuk menangkap Putri Duyung.
Dia punya mimpi yang menginspirasinya. Jadi dia menyuruh Jackson pura-pura menjadi duyung. Dia tidak mau, tapi tidak punya pilihan juga. Para gadis benar-benar ngotot. Hasilnya cukup gila. Inilah Jackson sebagai duyung yang kesepian, menunggu menemukan ikan yang tepat di laut, penuh dengan kebohongan. Kemudian petugas kebersihan terlibat. Dia benar-benar marah. Bukannya berkencan dengan putri duyung, Jackson malah berkencan dengan pel dan sapu. Mia bilang mereka berlebihan. Menurut pendapatnya, berburu putri duyung itu mudah. Dia pikir dia bisa menangkap Monica sendirian. Tapi itu tidak berhasil. Mia mengambil kesempatan untuk menuangkan air ke tubuh Bu Monica. Tapi dia tidak berubah sebagai putri duyung. Itu hanya membuatnya marah. Sekarang Mia dalam masalah. Awalnya dia tidak menyadari yang terjadi, tapi dia pasti dalam situasi yang sangat sulit. Mungkin Bu Monica tidak berubah karena dia memakai riasan tahan air. Atau mungkin dia sebenarnya bukan putri duyung. Semua ini benar-benar membingungkan. Apapun kebenarannya, sekarang Bu Monica pasti sedang curang. Hal aneh yang dilakukan Mia dan Caroline adalah memancing. Mereka naik ke ventilasi dengan pancingan. Apa yang mereka pikirkan? Bahwa Bu Monica akan terpancing? Itu akan terlalu mudah. Iya, ada yang terpancing, tapi itu bukan ikan yang mereka harapkan. Bahkan juga bukan ikan, lebih seperti hiu paus bagiku. Dia bingung karena dia ada di ventilasi. Sepertinya mereka juga perlu dibersihkan. Investigasi putri duyung ini mempengaruhi hubungan Monica dan Caroline. Caroline tidak percaya ibunya, dan itu sudah jelas menghancurkan hati Bu Monica. Dia ingin anak perempuan seumur hidupnya, dan dia sangat mencintainya. Tapi harapan tidak sejalan dengan kenyataan, dan rumput selalu lebih hijau di sisi lain. Bu Monica hanya perlu membiasakan diri. Jackson sedang membaca tentang putri duyung, dan dia dapat ide bagus. Dia masukkan telepon ke cangkang untuk memeriksa apa Bu Monica akan jawab. Dia baru mempelajari kalau putri duyung menggunakan cangkang bukannya telepon. Jika Bu Monica mengangkatnya, itu akan menunjukkan kalau dia putri duyung. Jackson menyukai rencananya. Dia tidak sabar mengalahkan Mia dan Caroline. Tapi itu tidak berhasil. Ada yang mengangkat teleponnya tapi bukan kepala sekolah dan bahkan bukan putri duyung. Dia memang mempunyai ekor. Ikan kecil ini berbicara dengan Jackson dalam bahasa yang aneh, lalu menutup telepon. Rahasia Bu Monica terhubung ke petugas kebersihan. Dia terus menghalangi. Jackson harus mengakui rencananya sudah gagal total. Pada titik tertentu, Jackson dan Mia mulai curiga kalau Bu Monica bukan satu-satunya putri duyung. Bagaimana kalau Caroline juga? Akankah putri duyung mengadopsi gadis normal? Mungkin Caroline tidak tahu sifatnya sendiri. Kita harus periksa. Jackson dan Mia siapkan jebakan, menuangkan air ke kursi dan menunggu. Dan ini dia. Caroline langsung bereaksi, berubah menjadi monster pemarah. Dia meneriaki Nick. Pria malang itu sangat tidak beruntung, tidak seperti Mia dan Jackson. Ide gila lainnya menarik perhatian Bu Monica dengan makanan ikan. Mia yakin kalau putri duyung tidak akan bisa menolak ini. Baunya menjijikkan bagi manusia, tapi ini kelezatan di dunia putri duyung. Mia membuat jejak makanan ikan dan menunggu putri duyung muncul. Tapi kepala sekolah belum muncul juga. Ayo periksa umpannya. Petugas kebersihan membersihkan semuanya. Rencana ini pasti tidak ada yang mendekati sempurna. Kami terus lupakan si petugas itu.
Detektif kami sedih karena mereka melewatkan ini. Mungkin Bu Monica yang berdandan seperti petugas itu? Oh, Bu Monica benar-benar misterius. Dia tidak ingin kalau sampai ada yang tahu. Tapi semua penasaran tentangnya dan ingin tahu yang sebenarnya. Caroline lebih dekat dari sebelumnya. Tapi ternyata dia juga hampir gagal. Dia baru mendapatkan kotak misterius dengan kotak misterius lain di dalamnya. Bagaimana jika itu benar tentang apakah Bu Monica adalah putri duyung atau bukan? Caroline benar-benar cemas, tapi dia penasaran. Dia kecewa ketika menemukan video yang aneh tentang ibunya sedang kesulitan mencari air. Caroline tidak tahu sebenarnya apa yang dia lihat. Mungkin Monica adalah artis pertunjukan? Caroline sangat kecewa, tapi dia harus menyelesaikan videonya. Teman-temannya tidak beruntung mencari tahu kepala sekolah putri duyung atau bukan. Jadi saatnya mengeluarkan senjata yang besar. Alarm kebakaran pasti akan membuatnya lengah. Tidak ada yang bisa sembunyi dari air sebanyak ini. Setelah menarik alarm kebakaran, trio kami memeriksa kepala sekolah. Sekarang dia pasti sedang bermain-main di lantai. Tapi ada catatan yang mengatakan dia sedang makan siang. Oh tidak, rencana mereka gagal lagi. Yang mereka dapat hanya kekalahan. Jika mereka dinilai untuk ini, Caroline pasti dapat nilai F. Monica seperti menyiksa dirinya. Kepala sekolah putri duyung terdengar seperti konsep yang gila, tapi Caroline serba bisa. Dia lupa semua tentang pelajarannya dan nilainya juga menurun. Apakah putri duyung itu nyata? Beritahu di komentar. Sampai jumpa lagi di Trum Trum Trik.